Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uswata Natasana. Saya berasal dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait gangguan psikiatri atau psychiatric disorder. Nah, yang dimana nanti akan saya bahas ada depresan, stimulan, dan hasil halusinogen. Kemudian nanti ada gangguan terkait senyawa seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Kemudian ada attention deficit atau hyperactivity disorder. Kemudian ada gangguan pola makan atau eating disorder. Kita mulai yang pertama, yakni kedepresan, stimulan, dan halusinogen, di mana etiologinya secara keseluruhan sebenarnya dibalik dengan gangguan penyalahgunaan yakni nafsa, kemudian faktor resiko genetik yang tepat, kemudian patofisiologinya ada opiatus dan opioid, di mana berbagai perubahan dilakukan meningkatkan pengawasan dan pendidikan untuk resep dan pengeluaran opioid, kesadaran akan resiko yang terkait dengan opioid. Kemudian gambaran klinisnya ada gambaran umum, gejala, tanda, tes lab, dan tes diagnosis, di mana tes labnya yakni panel metabolik komprehensif. Kemudian diagnosisnya ada gas darah arteri, oksimetri nadi, dan komparatif. Kemudian tujuan terapinya sebagai pilihan penggunaan obat yang diinginkan berkurang ketergantungan pada zat. Kemudian pengurangan gejala penarikan, pencegahan kematian dari substansi. Kemudian farmakoterapinya bisa menggunakan naloxone, kemudian ada naltrexone, metadon, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian evaluasi terapinya untuk menentukan kemanjuran dan keamanan, kemudian pemantauan konsisten untuk pemantauan yang kemajuan kesesuaian melalui pengobatan sangat penting untuk melanjutkan penetapan tujuan yang tepat untuk mencapai hasil pengobatan yang diinginkan. Selanjutnya, kegangguan terkait yang diakibatkan senyawa seperti alkohol, nikotin, dan kafein, di mana alkohol, nikotin, kafein dianggap oleh sebagian besar orang seperti pergaulan obat-obatan yang dapat diterima. Kemudian WHO pada tahun 2016 memperkirakan lebih dari 3 juta orang meninggal disebabkan karena alkohol. Kemudian etiologinya alkohol depresan pada sistem saraf pusat yang bekerja dengan cara tergantung dosis yang menghasilkan obat penenang yang berkembang menjadi tidur, tidak sadar, koma, dan kejadian lagi yang lainnya. Dan patofisiologinya di mana penyerapan di perut sekitar 5-10 menit timbul efek klinis, kemudian serum puncak konsentrasi 30-90 menit setelah selesai diminum terakhir, bervariasi tergantung jenis alkoholnya. Lebih dari 90% alkohol dalam plasma di metabolisme diaktifkan oleh 3 sistem enzim yang beroperasi di dalam hepatotoksik dan sisanya diekskresikan oleh perut dan urin serta keringat. Kemudian gambaran klinisnya melalui screening untuk gangguan penggunaan alkohol, efek akut dari alkohol, keracunan alkohol, kemudian studi laboratorium. Kemudian tujuan terapinya di sini untuk mengobati gejala penarikan akut, untuk mengobati primer ketergantungan alkohol, menurunkan atau menghentikan konsumsi alkohol, nikotin, kafein. Kemudian farmakoterapinya bisa menggunakan akamprosat, naltrexone, disulfiram. Bisa jadi untuk mempertimbangkan peningkatan penggunaan alkohol dan efek variabel alkohol, nikotin, kafein dari individu, mendeteksi penyalahgunaan untuk menilai tingkat keparahan, menghindari perkembangan menjadi parah. Kemudian selanjutnya ke attention deficit atau hyperactivity disorder, di mana pengertiannya merupakan gangguan masa kanak-kanak defisit perhatian atau hiperaktif gangguan. Kemudian etiologinya di mana sebuah tinjauan ekstensif terhadap studi kembar selama 40 akhir telah menunjukkan bahwa heribilitas ADHD rata-rata 44%. Kemudian patofisiologinya di mana yang pertama terjadinya gangguan lingkungan atau faktor biologi lainnya yang bisa menyebabkan disfungsi korteks atau perifrontal dan parietal ganglia basalis. Kemudian dari situ menyebabkan kegangguan proses regulasi perilaku, kemudian dari tersebut menyebabkan ke disfungsi sistem inhibisi perilaku, kemudian akan mengakibatkan inattensi, kemudian hyperactivity dan impulsif, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian sehingga menyebabkan ke ADHD. Kemudian gambaran klinisnya ada gambaran umum dan gejalanya. Gambaran umumnya timbulnya gejala harus sebelum usia 12 tahun. Gejalanya kurang perhatian. Kemudian terapinya, tujuan khusus dari pengobatan, hasil yang diinginkan harus diidentifikasi, meningkatkan keselamatan.
Kemudian farmakoterapinya bisa menggunakan non-stimulan dan stimulan. Kemudian evaluasi terapi bisa menggunakan dokumentasi dari gejala besar untuk evaluasi terapi efek samping, investigasi mengenai riwayat keluarga gangguan kejiwaan penyakit jantung untuk menentukan resiko reaksi obat yang merugikan. Kemudian menerapkan pemantauan yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada gangguan pola makan atau eating disorder, di mana pengertiannya gangguan makan secara luas diterima sebagian besar penyakit mental yang serius. Gangguan makan muncul dari interaksi kompleks antara lingkungan, kemasyarakatan, faktor perkembangan psikososial, genetik, biologis. Etiologinya kemungkinan faktor meliputi kombinasi genetik, biologis, perkembangan, dan faktor lingkungan. Patofisiologinya dikaitkan dengan perkembangan ulkus kortikal yang membesar, ventrikel, visura, hemaperis, dan pengurangan abu-abu, abnormalitas fungsi pada otak besar, kelainan hipotalamus, hipofisis gonan, hipotalamus, hipofisis adrenal, kemudian sumbu hipotalamus, hipofisis tiroid, CSF berkurang, peningkatan reseptor 5-HT 1A, dan pengurangan peningkatan reseptor 5-HT 2A berbagai riwayat di berbagai wilayah. Kemudian gambaran klinisnya ada umum, gejala, tanda, dan laboratorium, di mana pada laboratorium bisa terjadinya hipokalemia, hipokmanisinia, anemia, perpanjangan interval. Kemudian tujuan terapinya untuk mengurangi citra tubuh yang terdistorisir, memulihkan dan menjaga berat badan yang sehat, membangun pola makannya normal, memperbaiki masalah psikologis, psikososial. Kemudian farmakoterapinya bisa menggunakan antidepresan, antipsikotik, miscellaneous agent. Kemudian evaluasi terapinya untuk membantu dalam pengelolaan makanan, khususnya AN, BN, BED, membantu proses pengembalian ke perut dalam mengembangkan strategi pengolahan dan manajemen. Penting untuk dicatat variasi tanggal rilis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.